Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Marsino. Kali ini kita akan membahas tentang kita mulai dengan perkenalan. Debugger adalah suatu program komputer yang digunakan untuk mencari bug pada program lain. Jadi debugger ini akan mencari kesalahan pada program yang diuji atau sering disebut program target. Siapakah yang menggunakan? Tentunya programmer. Programmer menggunakan ini mulai dari proses implementasi, pengembangan, ke testing, terus pada proses maintenance atau perawatan. Selanjutnya, bagaimana debugger digunakan? Tentunya dengan memanfaatkan fitur-fitur umum yang ada pada debugger seperti breakpoint dan single step hingga ditemukan bug pada program. Jadi program itu akan dijalankan baris per baris hingga ditemukan pada baris manakah adanya bug atau kesalahan menguji. Selanjutnya, mengapa debugger digunakan? Seiring dengan pengembangan software, software akan menjadi semakin lebih rumit, sehingga untuk kita mencari kesalahan akan semakin lebih rumit juga. Untuk itulah debugger sangat penting untuk membantu dalam melacak manakah bug program. Maka debugger digunakan yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari tahap pengembangan, kemudian hingga ke tahap maintenance atau perawatan. Jadi saat implementasi desain selesai dikerjakan, dan juga hingga saat ada modul atau sistem baru yang selesai digunakan akan diperiksa apakah dia mampu untuk berintegrasi dengan sistem yang telah ada. Kita lanjutkan dengan fitur. Ada beberapa fitur pada debugger, diantaranya antrian prosesor, pemecahan simbol, eksekusi program step by step yang telah tadi dijelaskan sebelumnya. Debugger akan menjalankan kode kita baris per baris untuk mencari di manakah letak kesalahan dari program kita tersebut. Ada stopping dan breaking, di mana yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian proses debug saat ditemukannya bug pada program itu. Terus ada bypass rest, ini kebalikan dari stopping dan breaking tadi, di mana memungkinkan kita untuk melanjutkan proses debug dengan melewati bagian baris program yang ada bugnya. Tapi jeleknya di sini, fitur ini dapat digunakan untuk mengakali suatu metode copy protection sehingga memungkinkan dibuat suatu program cracking. Selanjutnya ada reverse debugging. Beberapa debugger menyertakan fitur ini yang disebut reverse debugging. Fitur ini memungkinkan untuk menjalankan eksekusi debug secara mundur menurut urutan waktu. Jadi misalkan kita dalam proses debug ternyata bagian line baris program yang kita ingin jadikan fokus telah terlewati. Daripada kita mengulang proses debug dari awal, lebih baik kita mundur jalannya proses debug itu ke baris sebelumnya. Untuk itulah digunakan reverse debugging. Selanjutnya ada lambda dependensi. Beberapa debugger berfungsi dalam satu bahasa. Jadi misalkan debugger itu hanya digunakan untuk Java, jadi dia hanya bisa mendebug bahasa atau program yang dibangun dalam bahasa Java. Sedangkan beberapa debugger dapat mengalami beberapa bahasa. Lambda dependensi ini berguna jika suatu program mengambil bahasa yang berbeda sebagai subroutinnya. Jadi misalnya kita sering kan menemukan suatu program yang dibangun dalam bahasa Java, namun subroutinnya memanggil C misalkan. Untuk itulah kita menggunakan lambda dependensi ini. Selanjutnya ada memory protection yang memungkinkan debugger untuk menghindari penggunaan memori saat penggunaan memori yang berlebihan saat melakukan debug. Ada beberapa contoh debugger. Pertama ada debugger atau JDB. Selanjutnya ada Microsoft Visual Studio Debugger, biasanya ada di setiap package dari Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio Debugger ini dapat mendebug program yang dibangun dalam bahasa .NET, bahasa C++, dan C#. Setelah itu ada Eclipse. Eclipse ini mungkin bagi para pengembang aplikasi Android cukup familiar dengan IDE 1 ini. Kita lanjut, bagaimanakah debugging pada Eclipse? Caranya cukup mudah. Anggap saja kita punya program yang dibangun dalam bahasa Java pada IDE Eclipse.
lalu kita tambahkan breakpoint. Untuk menambahkan breakpoint cukup mudah. Kita pilih baris mana yang ingin kita tambahkan breakpoint itu dengan cara mengklik pada area vertikal berwarna biru ini, double klik pada area vertikal yang berwarna biru ini. Selanjutnya kita pilih file dari kelas kita itu tadi di hierarchy project, kita klik kanan, terus kita pilih debug as Java application. Setelah itu biasanya akan muncul konfirmasi perubahan perspektif ke perspektif debug. Cukup tekan yes saja. Setelah itu akan muncul interface dari debug. Di sini ada tiga fokus. Pertama ada debug. Ini menunjukkan proses debug yang sedang berlangsung. Ada bagian variabel yang menunjukkan variabel mana saja yang sudah dideklarasikan. Setelah itu ada juga bagian source code. Di sini akan menunjukkan yang jadi fokus kita di sini adalah bagian code yang sedang diblok. Itu adalah code yang sedang didebug saat ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ini referensi dari yang saya dapatkan. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih.